Oke, sambil nunggu teman-teman ini berbicara atau yang ada yang mau naik nanti, saya narasikan sedikit lagi bahwa tadi malam Edis dan RK berdebat dan saya melihat di ujungnya mereka hampir saja punya sepemahaman yang sama. Oke, silakan dulu. Mungkin Bang yang baru naik ini. Silakan Evangelis Insinyur AM. Bang. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ini baru Bang, lihat perbincangan tadi malam atau ada yang mau tanggapi silakan. Enggak, saya cuma dengar yang tadi malam enggak saya dengar. Itu kira-kira gimana apanya perbedaannya Bang? Perbedaannya jadi begini. Perbedaannya adalah di konflik paradigma. Kata Tuhan membuat kita terdistract terhadap apa yang Yesus mau. Nah, Edis mewakili sebagian kecil orang-orang Kristen yang paham apa kata Alkitab, yang paham apa yang Yesus mau. RK mewakili mayoritas orang-orang Kristen. Begitu Bang. Jadi kata Tuhan kalau Edis memahami seperti yang saya pahami, sama bahwa Tuhan adalah membuat sesuatu atau diri kita tunduk taat kepada sesuatu itu. Itulah Tuhan atau mempertuhan. Sementara Edis ketika berbicara kata Tuhan, dia sepakat dengan definisi itu, tetapi dia terdistract oleh definisi zaman now, yaitu ilahi, dewata, dan seterusnya. Nah, mereka sebetulnya berdebat di situ. Begitu bang. Oh, jadi yang terakhir tadi mungkin silakan. Abang salah ngomong itu. Menurut RK yang terakhir itu kan yang abang masuk. Salah ngomong tadi. Menurut Edis abang bilang gitu yang terakhir. Ya, jadi 2 kali Edis. Menurut RK Tuhan itu dia setuju definisinya bahwa Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya kita tunduk dan takluk. Oke. Itu definisi Edis dan saya sangat setuju memang seperti itu. Tetapi RK setuju juga, tetapi ditambahi oleh pemikirannya selama ini, yaitu kalau berbicara kata Tuhan bukan hanya di situ saja, tetapi Tuhan adalah suatu objek yang invisible, yang roh. Nah, di situ menjadi konflik paradigma. Iya. Begitu Bang. Iya, jadi saya menanggapi, saya sangat setuju yang pola pikirnya bukan pendapat. Karena pendapatnya ya abang katakan tadi sudah akhirnya sama kan. Intinya. Cuma mereka ada sedikit susah diterima RK karena dia harus sesuai dengan Trinitas gitu. Iya. Jadi menurut saya pola pikirnya Edis itu sangat pas sama dengan pola pikir saya. Ya, yaitu ya kalau lawan katanya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa aslinya sama saja. Hanya memang di Indonesia itu kan ada terpengaruh agama lain, terpengaruh Muslim lah. Sehingga definisi Tuhan itu menjadi terlalu istimewa. Padahal sama saja Tuhan dengan Tuhan sama itu. Mau kita betul. Jadi ya sama saja. Jadi yang menjadi masalah itu kan kita orang Kristen, terutama yang belajar dari teologi dan tidak belajar dari Alkitab murni, itu terpengaruh definisi pengertian umum. Jadi bahasa Inggris itu sama saja terjemahannya, Tuhan sama saja. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya terlalu diistimewakan kata Tuhan itu. Tuhan, ya. Hanya memang dalam terjemahan Indonesia dibuat istimewa karena mungkin sudah terpengaruh. Ya, katakanlah ini kebijaksanaannya penerjemah pertama supaya untuk kepentingan penginjilan supaya lebih mudah dimengerti. Ya, itulah dibedakan sehingga dibedakanlah Tuhan dengan Tuhan. Ya, jadi ya sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kalau kita sudah sepakat seperti itu. Demikian dulu Bang, Kalau abang perhatikan tadi
Oke, Bang. Kalau Abang dengarkan tadi di awal, saya sudah mengatakan. Sebenarnya secara historikal ini historikal ya. Sebelum tahun 1700 belum ada kata Tuhan. Dari mana ini benda ini? Dari mana Tuhan ini? Adanya di bahasa Melayu karena Nusantara saat itu lingua francanya adalah bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Nah, tidak pernah dikenal kata Tuhan ini versi saya dan saya percaya ini karena sesuai dengan Alkitab. Tadinya hanya ada kata Tuhan, lalu penginjil tahun 1710 sampai 1730 bernama Melchior Ledecker antara Belanda dan Jerman ini. Aku pikir Belanda ya. Pergi ke daerah sebelah Riau, lalu dia melihat fenomena. Ketika yang punya warung mengatakan, silakan makan Tuhan, katanya kepada rakyat jelata. Perhatikan. Kepada rakyat jelata, silakan makan Tuhan, katanya. Lalu sesaat kemudian datang Tuan Tanah. Kata yang sama dipakai, silakan makan Tuhan. Sementara di dalam iman Kristen yang juga saya imani, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tanpa merubah makna. Kata Tuhan, kosakata Tuhan yang dari bahasa Melayu, yang bahasa Jawanya Gusti, bahasa Yunaninya Kyrios, bahasa Inggrisnya Lord, Master, yang tadinya kata Tuhan itu ditambahkan sama Melchior Ledecker dengan huruf H, tanpa merubah makna, hanya untuk membedakan dari Tuhan biasa. Lalu dalam gramatikal di seluruh bahasa ada namanya penyempitan makna dan perluasan makna. Tadi saya juga sudah katakan dulu kata pendeta itu universal. Itu artinya kepada orang-orang sebutan kepada orang-orang pintar cendekiawan. Sekarang menyempit maknanya kepada pemimpin agama Kristen disebut pendeta. Dulu kata Tuhan tahun 1710 sampai 30. Kata Tuhan yang dibuat oleh Melchior Ledecker artinya Tuhan saja, Lord, Master, Gusti. Itu saja. Sekarang melebar maknanya menjadi ilahi, menjadi dewata, menjadi pencipta langit dan bumi. Disinilah letak konflik paradigmanya. Begitu bang. Makanya terjemahan aslinya kata Tuhan yang merujuk pada Yesus nggak pernah itu God, selalu Kyrios. Selalu Kyrios. Makanya nggak pernah orang berdoa Allah Yesus, nggak pernah, selalu Tuhan Yesus. Karena itu yang benar, Lord Jesus. Nah pertanyaannya, ada ketakutan orang ketika Yesus tidak dibuat esensinya Allah. Ada ketakutan orang. Dari mana sih fenomena teologi ini? Saya percaya Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 7. Siapa menang, aku akan menjadi anak-anaknya. Dia akan menjadi anak-anakku. Aku akan menjadi Allahnya. Teos di situ tertulis. Tetapi Yesus tidak pernah meminta esensi keselamatan. Aku Allah, enggak. Aku Kyrios. Nah, apa tadi? Tentang ada ketakutan bahwa baik RK, baik yang lain mayoritas Kristen, nggak jadi Allah dia. Dan ini framing dari teman-teman Muslim. Yesus harus tidak jadi Allah. Gak masalah. Tetapi apakah kau terima dia jadi Kristus dan Juru Selamatmu? Nah, ketakutan ini sejak kapan? Sejak abad 4 Masehi, Bang. Ketika bapak-bapak gereja sebenarnya tujuannya baik, membuktikan Yesus Allah. Tetapi akhirnya memaksa Yesus harus jadi Allah menjadi bagian keselamatan, kan jadi kacau. Ini permainan. Ini akhirnya menjadi bulan-bulanan dari teman-teman yang tidak mengenal Kristus. Padahal esensi kekristenan Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan menerima Yesus sebagai Allah, bukan tentang dia Allah. Nanti akhir zaman dia yang ngakui. Barang siapa menang dia akan menjadi anak-anakku dan aku akan menjadi Allahnya, kata Yesus. Kata Alfa dan Omega itu dia nanti mengakui. Yang penting sekarang siapapun Anda, baik Hindu, baik Buddha, ini Surya, ini versi subjektivitas saya. Apapun kamu, tanpa merubah agama nggak apa-apa. Ya kalau mau selamat, kalau mau ke tempat kekekalan Allah yang abadi yang bahagia nanti, terimalah Yesus menjadi Kyriosmu, terimalah Yesus menjadi Juru Selamatmu. Itu yang terpenting. Kalau dalam perjalanan imanmu ternyata kamu memahami wala, ternyata dia Allah itu sendiri, paten. Tapi kalau kamu belum memahami itu, dasar ini terima.
Karena tidak ada nama di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Jadi kembali kata tadi, kenapa itu karena terframing oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ada terframing oleh bapak-bapak gereja. Ada ketakutan kalau Yesus tidak jadi Allah. Mau pemikiran kita dia Yesus Allah atau tidak Allah, dia tetap Allah kok. Tetapi yang penting adalah jangan lupakan terima dia menjadi majikanmu dan teladani kasihnya. Itulah yang bisa berbuah. Itu yang Yesus mau. Nah, ini yang terjadi, Bang. Ada ketakutan banyak orang Kristen, dan di samping tambahan framing orang-orang tidak mengenal Kristus, dia harus tidak jadi Allah. Berkutatnya di situ saja, akhirnya tidak berbuah. Begitu, Bang. Iya. Jadi saya juga mendengarkan, memperhatikan selama ini ya perdebatan lintas agama Islam Kristen ya, Islam Kristen khususnya apakah Yesus itu Tuhan, itu bolak-balik itu temanya. Orang Kristennya tidak menjawab dengan tepat karena saya pun memperhatikan pola pikir. Seandainya saya setelah melihat Edis TV membuat tema Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Nah, ketika Edis TV, seandainya semua apologet Kristen berpola pikir seperti ini, tidak berkepanjangan, terserah. Ya, seperti yang abang bilang tadi, terserah mau dianggap Allah atau tidak. Terserah, itu yang penting esensinya nggak berubah. Kita nggak bisa merubah yang Maha Kuasa. Itu pemahaman lebih lanjut lah itu. Tuhan itu Allah, karena faktanya dia datang ke dunia manusia biasa. Nanti dia Allah atau tidak itu pemahaman lebih lanjut. Setelah ya, karena kita selama di dunia ini, sebelum kita ke sorga, yang penting pertuhankan Yesus itu, pertuankan, jadikan dia majikan. Dan untuk kita sikap kita, lawan katanya Tuhan adalah hamba, menghambakan diri. Itu yang penting. Karena kalau kita di dunia ini di luar agama, kita harus menghambakan diri kepada raja. Seperti itu. Kalau di luar agama berbicara. Ya, jadi nggak usah dipersoalkan lah. Seandainya seperti itu pola pikirnya apologet Kristen itu, ya tidak akan berkepanjangan. Tapi kenyataannya mungkin apakah apologet Kristen itu adalah orang awam yang tidak memahami yang sebenarnya, atau kurang pengertian dari tentang Alkitab, tentang makna kata atau terjemahan, ya itu. Tapi sebenarnya tata bahasa Melayu memang sangat berpeluang membedakan Tuhan dengan Tuhan. Contohnya mau itu menjadi bahasa Melayunya mahu, gitu kan. Jadi hampir tidak ada yang huruf hidup berdekatan. Selalu diselingi, disisipkan dengan huruf mati salah satu. Iya, seperti itu. Jadi ya kebetulan saja mungkin agama lain sudah lebih dahulu memakai kata itu, sehingga ya kita ya pahamilah, artinya tidak ada istimewanya. Itu terjemahan itu Tuhan, itu tidak ada istimewanya, sama saja dengan Tuhan. Yang penting kita menghambakan diri sebagai lawan kata dari Tuhan, itu saja. Kita menghambakan diri, taat setaat-taatnya 100%. Iya. Ya. Itu dia kenapa kekristenan di zaman now susah melakukan penginjilan, susah. Kenapa di zaman para rasul banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Arab, orang-orang Ethiopia percaya Yesus menjadi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena pemahaman ini yang menjadi masalah. Sesudah abad keempat, orang harus memaksa Yesus jadi Allah. Enggak semua orang bisa berpikir yang tiga dimensi dimensi menjadi tiga dimensi. Susah. Nah, habis itu kenapa orang-orang Katolik pada orang-orang Yudaisme, orang-orang Israel
atau orang Yahudi pada akhirnya meninggalkan kekristenan zaman now ya, sejak abad keempat, abad pertama nggak pernah terjadi itu. Karena memang mencoba merumuskan ilahi tadi, tidak ada rumusan yang sempurna bisa merumuskan ilahi. Lalu budaya mereka, tradisi gereja yang di Yudaisme diganti menjadi tradisi Helenis. Makanya jalan salib apapun itu di Israel diludahi sama mereka. Mereka bukan meludahi Yesus atau Mesias, bukan. Mereka ingat moyang mereka dipersekusi oleh model Kristen zaman now. Di orang-orang Yahudi dikejar-kejar, tradisi gereja purba dilarang, diganti oleh tradisi Katolik zaman now. Gara-gara itu mereka paksa dengan Trinitas, mereka paksa dengan Unitarian. Itu kan jadi pagan baru. Padahal Yesus tak pernah mengajarkan itu, gitu loh. Jadi itu pemahaman sekarang. Jadi RK mewakili mayoritas Kristen yang terbentur oleh dogma. Sementara Edis melampaui urusan ketuhanan, beyond tari-tarian, beyond Trinitarian, beyond Onitarian, beyond Sabellian. Itu yang terjadi. Karena kan rumusan ketuhanan itu dibuat abad ketiga. Kenapa? Karena pada saat itu filsafat sedang berkembang. Jadi untuk menyentuh orang-orang filosofi dibutuhkan instrumen filosofi. Makanya lahirlah itu. Tetapi orang-orang tertentu, gereja tertentu membuat itu menjadi fundamental dari keselamatan. Itu sebenarnya. Jadi RK saya melihat dia sudah mulai sepaham dengan penjelasan Edis dan dia mulai mungkin sudah minta maaf atas tuduhannya Edis sesat. Karena mungkin karena itulah berpengaruh. Kalau mau belajar teologi yang sekolah, karena itu kan sekolah RK, jadi dia gampang paham. Begitu loh. Jadi banyak para apologet ini tidak sekolah. Kalau saya bang, saya STT, saya itu di STTO Baja. Memang kemarin itu ada karena COVID ada kurang selesai lah. Tapi saya juga ambil apologetika di Hagios Internasional Belanda. Aku ambil apologetika, aku ambil evangelista. Itu semua sertifikat Eropa itu. Nah, pemikiran saya ini bisa kan dicerahkan oleh Roh Kudus. Karena siapapun yang mencari Tuhan, gak ada perbedaan. Tuhan bukakan pikiranmu kok nanti. Yang penting kamu dengan cinta, dengan tulus. Nah, memang artinya apa? Sekolah itu penting. Boleh semangat apologetikanya oke lah. Tapi ambil sekolah biar tidak sesat kamu. Atau ikutin deh, ada yang bagus itu. Sekolah Hagios Internasional, ikutin aja, ada YouTube-nya itu. Nanti dari online bisa belajar di situ nanti. Mungkin teman kita Widianto mau bicara. Silakan Bang, apa yang mau tanggapi Bang? Halo Bang Widianto. Silakan Bang Ir mau disambung Bang. Oh iya. Jadi saya Jadi termasuk ini jarang dilihat oleh apologet Kristen. Saya mau berbicara dengan Alkitab dulu. Efesus 2 ayat 15 yang itu ya. Yang orang Kristen, apologet Kristen sering diserang oleh Muslim dari sini. Dengan melenyapkan perseteruan. Ini saya baca dari ILT ini ya. Indonesia Literal Translation yang saya yakini terjemahannya lebih tepat ya, sudah diperbaiki ya. Walaupun tidak 100% tepat, masih banyak yang kurang pas juga ya. Tetapi saya bacakan, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogmanya. Ini. Jadi kalau sudah kita masuk di dalam firman Tuhan, pembukaan rahasia firman lewat urapan Roh Kudus, ya dogma ini harus hilang 100%. Harus hilang. Karena dogma itu bisa saja diatur seperti contohnya, mohon maaf saja, baptisan anak. Itu dogma. Itu kita tidak menyalahkan itu karena itu kebijaksanaannya misionaris pada waktu itu kan. Kebijaksanaan. Yang penting Kristen dulu. Iya. Misinya saja kristenisasi kan. Jadi apa saja yang apa saja yang yang membuat mereka mau mau menjadi Kristen, ya oke lah. Anggap saja nanti sesudah di gereja
baru diluruskan. Ya kira-kira seperti itulah misinya ya. Jadi contohnya, jadi ini Iya, dan dogma-dogmanya dan jadi sebetulnya Bang, ya memang dibutuhkan memang penginjilan kontekstual. Kenapa dibutuhkan penginjilan kontekstual? Misalnya jadi dibaptis padahal yang tertulis harus dewasa yang dibaptis. Nah, kenapa terjadi? Karena begini Bang, ada kultur gap, ada pemahaman gap, kultur gap, dan seterusnya. Jadi dibutuhkan kontekstualisasi menurut saya adalah berkompromi tanpa menimbulkan dosa dalam rangka dalam rangka penyebaran Injil. Tanpa menimbulkan dosa, misalnya begini, ketika Paulus jalan-jalan di pantai, ada tertulis di kuil itu, kepada Allah yang tidak aku kenal. Lalu dengan segera dijawab sama Paulus, nah Allah itu yang kuberitakan kepadamu yang tidak kau kenal itu. Kan boleh saja. Orang yang dia maksud Yehova kok yang ada di dalam Yesus. Boleh. Masalahnya adalah kontekstualisasinya dipegang erat-erat. Teksnya ditinggal, ini yang terjadi. Ini yang terjadi juga, mohon maaf, ini yang terjadi pada teman-teman Katolik. Siapapun kamu gereja zaman now yang berpegang pada dogma, inilah yang terjadi. Makanya orang-orang di luar Kristen nggak pernah menyerang kekristenan, nggak pernah menyerang Alkitab, nggak pernah. Yang diserang apa? Dogma gereja yang diserang. Nah, ini yang terjadi. Boleh kontekstualisasi. Misalnya begini lagi, ini lagi tren, lagi banyak Islam percaya Yesus menjadi Kristen lah, menjadi Kristus. Lalu mereka tanpa meninggalkan tradisi lahiriahnya, ada pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih. Oke, perhatikan ini kontekstualis. 100 tahun yang akan datang akan ada komunitas yang pakai baju koko, pakai jilbab dan seterusnya. Lalu mereka akan mengatakan kalau kamu tidak berpakaian seperti ini kamu sesat. Ini yang terjadi. Iya betul. Nah, lanjut Pak. kontekstual boleh karena kultur gap, boleh karena memang kekristenan bukan agama, tapi the way of life, jalan hidup. Makanya kata Yesus, akulah jalan. Aku mau emosi nih kepada Kristen-Kristen yang apa ini kalau yang dogma di sini. Akulah jalan dan hidup, bukan tentang lahiriah. Gitu loh. Nah, aku juga berterima kasih, aku juga luar biasa kepada Tuhan di surga. Bisa sepemahaman dengan saya, apakah karena saya, aku suka share ke Edis. Edis coba belajar ini, saya selalu kasih itu. Karena aku pernah ngasih tahu, saya WA. Bagus sekali pemahaman Islammu, tapi hati-hati kamu. Kalau ditanya iman Kristen, kamu nanti susah bro. Dia selalu jawab pendek, gak pernah jawab panjang karena sibuk. Tapi pelajaran saya kirim ke dia. Saya bukan di kepala apakah dia mempelajari itu saya tidak tahu. Tapi yang pasti pemahaman dia belakangan ini sama dengan saya. Cara memandang Kristus siapa, cara memandang Bapa siapa, menularkan itu siapa. Iya. Itulah aku kurang paham dalam seperti dia. Tapi pemahaman saya persis sama dengan dia. Apakah dia sudah belajar di aku kirim itu saya tidak tahu ya. Apa dia sudah punya pemahaman sendiri yang sama karena Roh Kudus membuat sama tidak tahu juga. Tetapi saya pernah kirim seperti itu. Nah, kembali ke kekristenan. RK mewakili mayoritas Kristen. Apa yang tertulis padahal kata Yesus, jangan melampaui apa yang tertulis, jangan melampaui pesat. Pesatnya apa? Boleh kontekstual, hermeneutika dan seterusnya. Itu kan ring 2, ring 3, ring 4. Itu tafsir. Karena susah orang memahami misalnya yang tekstual. Tetapi jangan pernah tinggalkan yang ring 1 yang teksnya. Boleh tafsir, boleh semua itu silahkan untuk memahami lebih dalam tentang dia. Tetapi jangan pernah tinggalkan apa kata teks, karena Yesus pun mengatakan jangan melampaui yang tertulis. Itu banyak yang terjadi di apologetika. Mereka dipengaruhi oleh Kristen zaman now. Dogmanya yang membuat dia berantem, dogmanya yang membuat robek-robekan antara wanis dan trinitas. Dogmanya bukan yang tertulis. Begitu Bang. Iya. Jadi kalau kita di akhir zaman ini untuk dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, jadi kita ini dituntut sesuai Efesus 4 ayat 13 itu pembentukan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ini kan.
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini pengetahuan di sini bukan pengetahuan seperti di sekolah-sekolah, tapi di sini terjemahan lama disebutkan makrifat. Makrifat itu salah satu karunia Roh Kudus, ya. Efesus 4 ayat 13. Ini yang dituntut kepada kita supaya semua perbedaan-perbedaan, contohnya lah, ya kita maklumi sajalah misionaris dulu, contohnya Katolik sajalah, masih dibiarkan patung-patung itu kan, mereka meyakini, tapi apa boleh buat, itu keadaan kerohaniannya, ya yang penting Kristen dulu, mudah-mudahan nanti setelah di gereja, dalam pikiran pada waktu itulah, pada waktu melakukan misionari itu, setelah di gereja nanti pasti bisa diajar, diluruskan sampai Alkitab ini, katakanlah pertama itu 10% pun sudah syukur, 10% Alkitab itu bisa masuk, sudah syukur. Tetapi di akhir zaman ini harus satu pengetahuan yang benar sesuai Efesus 4 ayat 13 ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dewasa penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus, kata-kata Kristus di sini ada secara secara pemahaman ayat, menerangkan ayat adalah Yesus yang adalah Sang Firman dalam urapan Roh Kudus, ya. Jadi firman ini dibukakan oleh Roh Kudus. Inilah yang di akhir zaman ini yang dituntut. Supaya kita semua berpikir ke arah ini, jangan pertahankan dogma-dogmanya. Yang terus terang saja, pemahaman Tritunggal lebih dari 75% orang Kristen salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Tritunggal itu. Semua tafsiran, semua pendapat manusia. Tapi tidak kita salahkan itu pembuat teori itu, karena pada waktu itu Alkitab pun tidak ada yang dibagi-bagi, umatnya pun masih kebanyakan buta huruf. Jadi apa yang dikatakan itu harus itu saja dulu ajaran pada waktu itu. Ya. Ya. Jadi kalian begini juga, Bang. Bapak-bapak di gereja kan tidak ada yang tahu bahasa Ibrani, padahal itu harus tahu bahasa Ibrani. Bapak-bapak gereja banyak nggak tahu bahasa Ibrani. Zaman sekarang, sudah ada ChatGPT, ada AI, bahkan kita bisa lebih pintar dari bapak-bapak gereja. Tapi kita tetap menghormati karena konteksnya berbeda zaman kita. Begitu loh. Kita menghormati bapak gereja, tetapi jangan mensakralkan dogma yang mereka buat, bukan begitu. Kamu berpegang saja pada teks yang tertulis supaya kamu tidak tersesat. Nah, bagaimana supaya paham, supaya yang dinarasikan di ilhami Roh Kudus, dicerahkan Roh Kudus, bagaimana? Rumusnya bukan rumus maksudnya begini. Kamu baca firman harus ada logos dulu. Logos. Habis itu tujuannya supaya menjadi rema. Bagaimana supaya menjadi rema? Plus diakonia. Ini saya kasih tahu ya buat para apologet awam, apologet yang berapi-api untuk katakan Injil tapi kurang pemahaman Alkitab. Bagaimana supaya kamu dapat pemahaman pencapaian yang tinggi itu tanpa harus kamu sampai S3, S4, walaupun itu perlu. Pertama kamu baca firman Tuhan, tetapi kalau hanya firman Tuhan kau baca, kamu akan menjadi ahli Farisi, ahli Taurat. Lagi-lagi ahli Farisi dan Taurat nggak salah ya, harus bagus bisa seperti itu. Bagaimana? Pertama kamu harus baca firman Tuhan, baru kedua berdiakonia. Maka dengan begitu akan menjadi rema dalam dirimu. Apa yang kau baca itu menjadi rema. Kenapa Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka jago firman Tuhan tapi tidak menjadi rema. Mereka hanya tahu logos. Nah, kita Yesus minta harus menjadi rema. Bagaimana? Apa itu rema? Rema begini. Rema adalah firman Tuhan juga, ada firman Tuhan, ada logos, remata kan. Itu firman Tuhan. Jadi begini, kasihilah musuhmu. Jadi kau baca itu, terpenuhi yang di pikiranmu. Padahal musuhmu jatuh, padahal dia yang membuang kau dari kantor karena kau jelek-jelekkan di dia. Tapi jatuh hanya kau di sana karena kau dengar. Kasihilah musuhmu, kau lakukan itu karena kau dengar. Kau tolong tetap dia, kau kasih berjalan. Nah itulah rema.
Nah, kalau ahli Taurat hanya logos pengetahuan saja, tidak berema dia. Nah, bagaimana supaya berema? Baca firman Tuhan bagus, tapi kamu harus berdiakonia. Apa diakonia? Diakonia adalah bahasa Yunani dari kata diaken, pelayan meja, diaken. Diakonos, pelayan meja. Ada apa pelayan meja? Ini masuk lagi. Aku komplit historical. Di abad kedua, kekristenan ditemukan di Megiddo. Gereja secara arkeologi ditemukan di Megiddo. Struktur bangunan itu, struktur komunitas itu, di tengah-tengah ada meja. Perhatikan ini gratis ini. Di tengah-tengah ada meja, ada apa meja? Karena jemaat mula-mula selalu ada makan minum. Bapak, tidak ada orang miskin di antara kamu. Harusnya gereja pedomannya di sini, bukan gereja hedonis. Tidak ada karena mereka disukai semua orang. Karena apa? Kasih. Tidak ada kekurangan di antara mereka karena kasih. Kamu kan bisa makan di rumah, orang miskin lah makan duluan. Nah, pelayan meja yang dimaksud karena di tengah-tengah meja ada makanan. Pelayan Yesus selalu mengatakan, Yudas, bagi duit, kasih makan orang ini. Nah, diakonia adalah memberi makan orang miskin. Panjangnya apa? Matius 25, 35, 40. Panjangnya adalah ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku telanjang, apa kau kasih pakaian? Ketika aku seorang diri, apa kau kasih tumpangan? Ketika aku orang asing, apa kau kasih tumpangan? Ketika aku di rumah sakit, apa kau kunjungi aku di penjara? Jadi, diakonia adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Tetapi triggernya kasih makan orang miskin. Kau baca Alkitab, kamu gajian, beli 10 nasi bungkus, bagi di lampu merah. Dengan melakukan itu, firman Tuhan yang kau baca akan menjadi rema nanti. Kamu akan paham, oh ini maksud Tuhan, kau akan menangis nanti, aduh Tuhan. Pintar kali aku teologi, ternyata kau punya kasih, kau akan tahu nanti rasanya itu. Nah, ini jawabannya. Supaya kamu menjadi seperti yang Yesus mau, supaya kamu sesuai dengan Yesus. Baca firman Tuhan supaya ada dasarmu, supaya ada logosmu. Maka supaya remamu bukan rema Mario Toigo, supaya remamu bukan rema Prabowo, supaya remamu adalah dari logos, maka berdiakonialah sebanyak-banyaknya. Kalau gerejamu tidak mengajarkan diakonia, tetapi beli Mercy baru, beli hedonisme, beli jam 5 miliar, tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia. Nanti bersama pendetamu akan dimasukkan ke neraka dengan kata Yesus, aku tidak mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, supaya kamu menjadi rema. Aku gak ada pengalaman seperti abang. Udah baca firman Tuhan dan berdiakonia itu rumusnya. Sama dengan rema. Nanti kamu berrema akan dituntut Roh Kudus dari kasih yang satu ke kasih yang lain. Oke? Kedua, ini angin segar kepada muslim-muslim tadi ada sampai 100 yang dengar. Wah, itu kan Yesus bukan Tuhan. Enggak apa-apa pemikiran begitu, karena Yesus kami adalah sang cinta. Itu kan berarti bukan tentang Yesus, iya, tetapi apakah kau menerima Yesus menjadi Kriosmu? Itu yang penting. Apakah kau sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Apapun pemahamanmu, kalau selama kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman muslim siapapun kamu, di dalam iman kita, di dalam subjektivitas saya, kamu tidak selamat. Karena hanya dengan standar cinta Yesus yang bisa membawamu ke tempat kekekalan nanti. Abang tidak percaya agama, kenapa abang percaya tempat kekekalan? Karena Einstein juga mengatakan, ruang dan waktu bisa dibelengkokkan. Ruang dan waktu itu tidak konstan. Artinya, di luar 3 dimensi ada dunia lain. Begitu jawabannya. Jadi teman-teman muslim, ketika pun Yesus mengatakan Yesus bertuhan, pemahamannya beda dengan yang kau pahami. Tetapi kalau itu pun kau pahami, kalau mau selamat tetap terimalah Yesus jadi majikanmu. Kalau kamu belum memahami dia sebagai Allah, apa-apa Yesus akan minta itu. Tapi terimalah Yesus satu-satunya sebagai majikanmu dan juru selamatmu, dan teladani ajaran cinta Yesus, maka kamu pun akan diselamatkan. Begitu, jadi korban saya ini. Begitu, silakan Bang, mana Bang ada nih, Bang Kaulik Muna. Silakan Bang Kaulik Muna, apa yang mau ditanggapi Bang? Ini sambil kerja saya, ini sambil nunggu. Silakan. Jadi perbincangan tadi malam Edis dan RK saya sependapat sepenuhnya dengan Edis. Dan saya juga memahami pemikiran Bang RK, dia juga tidak salah. Karena memang dia masih di level dogma terus. Padahal sudah diberikan firman Tuhan, ini loh kata teks.
tapi dia terdistrek oleh dogma tadi. Nggak apa-apa, itu proses. Yang penting kamu jangan mencaci saudaramu yang berbuah jiwa-jiwa. Lihat tiap hari datang pada Edis. Bang, ke gereja mana? Weh, jangan kasih tahu alamatmu di grup kau nanti. Berbuah dia lo. Nanti yang Tuhan minta 2 buah. Apa itu 2 buah karakter dan 2 jiwa-jiwa? Buah karakter itulah buah roh. Kasih, sukacita, apa itu bang? Itu. Baru 2 jiwa-jiwa. Bukan pengetahuan teologiamu, bukan. Jadi Edis berbuah loh. Sejauh ini kuliah dia berbuah loh. 2 jiwa-jiwa. Dan dia jujur. Aku bukan gembala, Bu. Carilah gereja yang terdekat di sana. Samanya itu. Keren sekali. Iya, itu yang sangat bagus itu. Ya, silakan Bang. Oh, Terima kasih. Ini kesempatan untuk saya atau untuk evangelis. Silakan Bang. Silakan Bang. Dari mana Bang? Bang Steve dulu. Dari mana Bang? Dulu ya. Ya, saya pengikut Kristus. Keren. Pertanyaan saya sedikit saja. Mungkinkah Alkitab bisa dimengerti tanpa sama sekali tafsir? Tanpa tafsir sama sekali? Hanya itu pertanyaannya. Semua sebenarnya yang kita baca itu sudah tafsir Bang. Masalahnya adalah tafsir ring 1, ring 2, ring 3 yang saya maksud tafsirnya melebar dari teks yang tertulis begini. Terjemahan pun, abangku, terjemahan itu tafsir yang terpendek sebetulnya. Terjemahan saja itu tafsir yang terpendek. Tetapi kan kita bisa memahami jauhkah ini dari ring 1, jauhkah ini pendapat saya ini dari teks atau masih dekat. Kalau sudah jauh banget ya sudahlah, cari yang terdekat. Karena Yesus telah memberikan patron, jangan melampaui yang tertulis. Jadi kalau saya jawab, semua ini tafsir Bang, tapi jangan jauh-jauh, supaya tidak bercabang-cabang, itu aja Bang. Saya setuju. Boleh bertanya lagi ya. Tadi saya dengar scripture, interpreted scripture. Alkitab menerjemahkan Alkitab. Perjanjian baru bisa dimengerti oleh perjanjian lama dan sebaliknya. Selain daripada hermeneutik, apakah ada cara untuk menafsir lagi atau pendekatan lain? Mohon penjelasannya. Dalam rangka memahami kebenaran, dalam rangka muaranya keselamatan, begini Bang. Makanya sebenarnya beruntung sekali ya orang Kristen ya. Kalau kamu sejak lahir kamu belum memahami Yesus itu siapa, aku bukan di sini rahasianya. Beruntung sekali loh. Kenapa? Orang pintar bisa memahami dan bisa selamat. Orang bodoh bisa memahami dan bisa selamat. Orang hitam, orang keriting, orang lurus bisa memahami dan bisa selamat. Tidak rumit sebenarnya. Ketika apa? Ketika hidup melimpah dengan cinta. Ketika hidup melimpah dengan kasih Bang. Nanti oleh Roh Kudus ini terlalu teologis sekali jawabannya. Jadi simpelnya begini. Udah, nggak usah rumit-rumit kalau kamu mau mengenal Tuhan. Datanglah dengan kesederhanaanmu, maka Tuhan akan datang dengan cara itu kepadamu. Kalau kamu datang dengan teologi yang rumit kepada Tuhan, maka Tuhan datang dengan cara itu kepadamu. Itu jawaban saya, Bang. Kok saya masih setuju ya dengan pendapat dulu. Tapi begini, saya jemaat awam yang otodidak tentang Alkitab. Apakah salah jika saya salah? Tolong dikoreksi. Banyak output alumni dari STT seakan-akan sengaja mempersulit isi Alkitab, dan saya merasa bahwa mereka takut dapurnya itu menjadi tidak terasap. Apakah benar? Jika saya salah, mohon dikoreksi. Ada kalau saya melihat ya, ini kita berbicara subjektivitas ini karena menilai. Jadi kalau saya melihat apa argumen abang itu ada Bang, tetapi saya juga melihat ada faktor lain, ada faktor biar kelihatan pintar, berkelihatan jago, berkelihatan akhirnya dia membuat dialektika baru. Ada juga seperti itu. Sebenarnya kalau mereka mau jujur, simpel sekali loh. Tapi kebanyakan sekolah teologi akhirnya melahirkan diajarkan membuat dogma baru jadinya. Jadi simpelnya begini. Ini kan coba perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8.
Siapa mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia pendusta. Karena Allah adalah kasih. Baru perhatikan perjanjian lama. Esensi dari perjanjian lama, segala sesuatu yang lahiriah. Tetapi esensi dari itu, perhatikan, disimpulkan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu, perhatikan teman-teman semua. Equal, bukan hierarki. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, disimpulkan oleh Yesus. Pada kedua hukum itulah terletak semua kitab para nabi dan kitab Taurat. Apapun yang kau ketahui pengetahuanmu, kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Simpelnya, perlu kamu belajar, perlu kamu tahu semua itu, supaya tidak rumit, supaya tidak bingung apa segala sesuatu. Sudah, penuhi dirimu dengan kasih, kamu akan mengerti semua itu. Kasih apa bang? Dunia kan mau mengajarkan kasih, saya sudah kasih tahu tadi. Ternyata ideologi di dunia, mayoritas ideologi di dunia ini berasal dari Alkitab. Misalnya humanisme dari Alkitab, tetapi meninggalkan Yesus. Apa itu? Benar memanusiakan manusia. Tetapi humanisme juga mengajarkan boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, boleh laki-laki kawin dengan manusia, kawin dengan hewan. Standar Yesus. Yesus pemburi dicampakkan dari luar kerajaan. Jadi jawaban saya adalah begini bang. Simpel sekali sih. Penuhi dirimu dengan kasih, kamu akan mengerti apa yang mau kau tahu nanti. Kasih apa? Kasih standar Yesus. Mana jalannya? Gampang sekali. Matius 25:40. Tikimaleo, ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku telah, jangan apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Gak pernah kata Yesus, apa yang kau lakukan ritual, simbol-simbol teologia, melakukan untukku. Gak pernah itu semua retorika itu. Kenapa sih melakukan kepada pemulung, kepada kamu, sama dengan kepada dia? Kejadian 1 ayat 26, perhatikan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau pemulung itu mati, kalau saudaramu itu mati, sudah kau kasih dia makan tadi, urai lagi tubuhnya. Ada mafia tanah, tubuhnya jadi tanah. Jiwanya, psikologi jiwanya yang itu adalah kekekalan juga nanti berada, yang akan dihakimi. Tetapi yang membuat dia hidup ada roh ilahi. Karena di dalam semua makhluk hidup ada roh ilahi. Apa yang kau lakukan kepada musuhmu sama dengan melakukan kepada ilahi. Karena di dalam diri ada roh ilahi. Simpelnya begitu bang. Jadi kalau mau paham apa yang Yesus mau, kalau mau paham kekristenan, kalau mau dibukakan segala sesuatu, penuhi dirimu dengan kasih. Kasih standar dunia bukan. Standar Yesus ada di situ, ada kok. Buah roh dan seterusnya. Begitu bang. Kalau melebar mungkin ya, silakan. Ya, saya kira tidak melebar, tapi saya masih setuju dengan pendapat bro. Untuk sementara begitu dulu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Ada bang apologi di sini, silakan. Enggak, sebentar. Silakan apa yang mau tanggapi, berada. Saya mau Sekali bang ekstra, saya mau ada pertanyaan sedikit bang. Soal kan sekarang banyak ajaran-ajaran baru bang, soal harus mengganti nama Yesus menjadi Yesua atau Yehosua dan begitu bang. Nah menurut abang apakah itu bersifat lahiriah ya ataukah itu bersifat rohani bang? Seolah kan kalau kita dipaksa harus memahami suatu bahasa atau menyamakan begitu. Karena saya melihat bahwa nama Yesus itu tidak kurang kuasanya untuk menyembuhkan atau menyelamatkan bang. Nah bagaimana menurut abang dengan adanya ajaran-ajaran baru ini bang yang pengen kembali ke bahasa asli gitu bang, Yahweh dan lain sebagainya, menurut abang gimana bang? Silakan, terima kasih bang. Oke, terima kasih bang. Kita potong dulu nih. Inilah bagian dari agama. Mereka sedang beragama tanpa bertuhan. Sebetulnya, sejak kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa kau pikir Tuhan ini, contoh bang, ini metafora buat kayak abang ya. Apa kau pikir Tuhan itu bodoh? Ketika dia memanggil nama Yesus yang itu Yesus itu Yunani ya, Yesus kepada dia kalau maskulin, Agustina perempuan, Agustus laki-laki, Yesua harus diakhirkan S laki-laki, ya. Tuhan itu tahu yang dituju dia kok, orang dari Nazaret itu.
Jadi inilah Bang dampak dari ketika kekristenan jadi agama. Jadi sebelum tahun 300 Masehi, ini saya ceritakan sedikit historikalnya. Pertama, aku jawab dulu di awal. Mereka itu salah Bang, mereka salah dan mereka menganggap mereka benar karena mereka sedang berretorika. Mereka akan sibuk di situ dan mereka lupa berbuah. Kalau masih mereka teruskan itu, nanti Yesus berkata, kamu semua membuat kejahatan. Lupa dia berbuah, sibuk dia hal-hal yang remeh-temeh. Begitu jawabannya. Jadi bagaimana kok bisa seperti ini kekristenan zaman now? Begini Bang, sebetulnya kekristenan itu dan orang juga mengatakan ini kok, tapi tidak diperjelas apa ini maksudnya. Kekristenan bukanlah sebuah agama, tapi the way of life. Makanya Yesus juga berkata, akulah jalan. Apa itu Bang begini? Agama, saya melihat agama adalah produk kebudayaan, produk dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan, mohon maaf, kebudayaan primitif. Makanya orang-orang beragama cenderung, kepalamu, aku masuk surga, kamu masuk neraka. Berbeda bantai, berbeda bunuh. Karena apa? Itu produk dari sebuah keprimitifan peradaban. Jadi yang namanya manusia Bang, ini dalam ilmu psikologi, bahasa awamnya ada naluri Bang. Oke, ingin mencari yang lebih besar dari dirinya. Dia lihat bulan, bintang. Jadi ada musim matanya nih. Sorry saya batanya. Pagi-pagi ada matahari. Lewat nalurinya Bang, dia mencari Bang. Jangan-jangan ada yang mengendalikan alam semesta ini. Dia melihat matahari. Inilah Tuhan itu. Lahirlah Dewara. Setiap kebudayaan pasti menciptakan agama dan Tuhannya. Kenapa? Ya tadi ada roh ilahi, dia ingin mencari ilahi sejati. Oke, bahasa awamnya ini naluri, psikologi itu ada. Oke, lalu dia menciptakan ritual dan simbol. Dia datang dengan gerakan tertentu. Inilah menyenangkan yang menerai alam semesta ini. Dia melihat bulan bintang. Inilah Tuhan itu. Dia datang dengan mantra-mantra dan seterusnya. Artinya kalau bisa saya rumuskan, berbeda dari definisi mainstream agama asal sekerta tadi. Agama sebetulnya adalah sekumpulan ritual dan simbol-simbol dan orang-orang yang melakukannya menyangka beribadah buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Sementara kekristenan bukan tentang ritual dan simbol-simbol. Kekristenan tentang engkau serupa segambar dengan Kristus. Apa yang diajarkan Kristus? Beritulah engkau bersimbol, bukan. Kekristenan adalah bagaimana kamu meneladani kasih Kristus. Apa itu? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Kekristenan adalah the way of life, about your life full of love based on Jesus. Kekristenan adalah tentang cinta. Bagaimana engkau mengasihi, mengampuni, memberkati, itu bukan agama. Tetapi agama adalah about action of ritual dan simbol-simbol. Nah, pertanyaan Abang tadi, inilah turunan dari agama Bang. Retorika, ritual, simbol-simbol, merebutkan nama. Nah, mereka itu sedang beragama tanpa bertuhan. Itu jawabannya Bang. Silakan Bang, ada lagi. Jadi memang saya juga setuju Bang. Artinya kita kan sudah beriman ini kan, ya kalaupun dikatakan itu diwariskan orang tua kita kan, kita sudah mengalami apa itu karunia-karunia Roh Kudus, kita mengerti pengampunan, ya kan, kita mengerti mengenai mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, kita dicerahkan oleh Roh Kudus kan begitu Bang. Tapi sekarang ini muncul ajaran-ajaran yang remeh-temeh itu tadi gitu loh. Yang Abang bilang itu hanya atribut-atribut yang ingin mengganti nama asli, nama Allah pun dipermasalahkan. Begitu kan, lihat ada di grup di TikTok ini ada seorang yang namanya siapa itu, Tom Jerry ya kalau nggak salah ya, selalu Allah gitu kan. Padahal kita dari dulu sudah memakai kata itu, tidak ada masalah kan. Apakah iman kita jadi berkurang? Iya kan? Nah, perhatikan orang-orang yang kental dengan agama ini. Sorry ya, mungkin masih kontra ini nanti kalau saya katakan. Tapi oke lah. Saya selalu melawan yang mayoritas. Kalau mayoritas itu salah. Begini Bang, orang-orang beragama, perhatikan orang-orang yang remeh-temeh tadi, mempertahankan remeh-temeh tadi. Perhatikan duanya. Selalu memaki, selalu membunuh, mati kau, anjing kau. Dan dia berpikir dia ada di jalan yang benar, celakanya di sini.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Perhatikan mereka yang ribut-ribut remeh-temeh. Jadi intinya begini Bang, begini teman-teman semua, ada 119. Kekristenan bukan tentang ritual dan simbol-simbol, bukan tentang retorika. Makanya Kristen zaman now, bagaimana datang pada Yesus? Banyak kau berdoa, retorika lagi. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Banyak kamu membaca firman Tuhan, retorika lagi. Perlu sekali ya. Tapi datang pada Tuhan adalah sesudah kamu membaca firman Tuhan, penuhi dirimu melimpah dengan cinta, cinta standar Yesus. Ingat, brandnya harus Yesus. Karena tidak ada nama di kolong langit ini yang lainnya tidak diselamatkan. Ingat itu. Jadi, bagaimana merespon mereka itu? Mereka sedang beragama, Bang, dan mereka berpikir mereka ada di dalam Yesus, celakanya di situ. Ya, respon aja dengan kasih. Dia memaki, jangan maki. Itu yang dia tahu, karena Yesus juga mengatakan, ampuni mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka dibuat. Kalau kita membalas caci maki mereka, mereka tambah jauh nanti terjerembab. Jadi mereka ini adalah lagi nih Bang, kekristenan itu begini, saya selalu lupa. Kekristenan adalah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Tuhan dan Juru Selamat apa pemahamanmu tentang dia. Mau dia sang esensi, menerima dia Tuhan dan Juru Selamat, lalu hidup melimpah dengan cinta. Tentang ritual, tentang simbol-simbol, tentang nama dan seterusnya itu itu pernak-pernik saja Bang. Yang diributkan oleh apologi zaman now, oleh Kristen zaman now adalah yang pernak-pernik. Di sinilah letak nanti Yesus datang. Ini kamu sudah membuat kejahatan. Kenapa? Dia lupa berbuah. Ribut yang tidak esensi. Itu yang terjadi Bang. Jadi merespon mereka, responlah dengan kasih. Itu saja sih Bang. Ya, makanya tadi saya tanyakan di awal, apakah itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, ataukah secara lahiriah, gitu kan Bang? Apakah harus dengan menggunakan kata Yesus sehingga kita masuk surga? Tidak, gitu Bang. Dengan nama Yesus saya disampaikan tadi. Apakah nama Yesus itu kurang kuasanya sehingga harus diganti, ya kan? Nah, itu loh Bang. Jadi kan membuat orang yang kita awam ini kan jadi, wah bener nggak ya begitu ya katanya, kok nama boleh berubah gitu kan, mereka kan alasan begitu, apakah nama itu bisa diterjemahkan, kan itu selalu begitu Bang. Padahal kita dari dulu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita merasakan sukacita damai sejahtera itu kan, pimpinan Roh Kudus itu kan. Apakah sekarang dengan kita menggunakan nama Yesus kita lebih jadi lebih rohani kah? Atau lebih jago atau gimana gitu loh Bang, supaya ditegaskan kepada para pendengar gitu Bang. Banyak Yesus bilang kan, karunia ini yang terbesar di antaranya adalah kasih. Buat apa kau tahu pengetahuan dunia ini, hidupmu tidak mempunyai kasih? Perlu belajar, perlu. Nah, makanya aku bilang tadi, apakah Tuhan sebodoh itu, Bapa di surga? Apakah dia tidak tahu yang kita maksud itu adalah Yehova Zebaot? Dia tahu yang dia tuju itu kan dia. Kita pakai nama Yunani Yesus Kristus. Apa dia tidak tahu bahwa yang dimaksud Yesus orang Nazaret itu? Dia tahu. Dengan menyebutkan itu kau buat Tuhan jadi bodoh. Kacau kamu ini saudara-saudaraku. Gak apa-apa kamu berpengetahuan, silahkan. Tapi ingat, yang terbesar di antaranya kasih. Kalau itu mengeliminir kasih, jangan lanjutkan itu. Tapi kalau kamu berkutat di situ, tetapi kamu tetap mengasihi, gak apa-apa. Gitu loh Bang. Jadi merespon mereka ini, aku juga pernah masuk ke dimaki-maki. Makasih Bang, makasih. Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu Bang ya. Saya izin dulu. Tuhan Yesus berkati. Gitu. Apalagi tadi yang mau kejar tadi? Yesus Kristus. Gini. Yesus kan itu terjemahan dari Yeshua Hamasya. Kristus Yunani yang dirapi, Hamasya juga apa Tuhan membenci bahasa lain. Tuhan tahu kok. Ada lagi satu aliran lagi yang membenci Yehova. Nama Yesus saja Yeshua Hamasya, Yehova menyelamatkan. Itu jadi oke lah, level mereka masih di situ. Bagaimana merespon mereka itu? Ya jangan balas cacian dengan cacian, jangan balas. Karena mereka yang di level pernak-pernik, yang di level ritual, simbol-simbol, yang di level retorika, perhatikan buahnya. Ngamuk, marah-marah, benci, dan ini saya bongkar lagi rahasia, nggak apa-apa dia jangan harus dibukakan. Mereka berzina loh. Maaf, ini Wanes, ini ada teman-teman Wanes berzina loh. Padahal mereka berapi-api, bukan. Tuhan harus Wanes, tetapi berzina. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, apa ini?
Perhatikan duanya. Kalau kamu mengetahui suatu pengetahuan, tetapi itu mengeliminasi Yesus, aku pikir tinggalkan itu, berpikirlah untuk meninggalkannya. Tapi kalau kamu masih ada kasih Yesus di sana, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya begitu sih. Iya, jadi begitulah teman-teman. Silakan Bang Evangelis, ada mau dikata? Silakan. Iya, mengenai yang tadi yang mengharuskan Yahweh Elohim Yahshua Hamashiach yang harus begitu-begitu. Ya, tentunya orang-orang yang selamat misalnya dari kita orang Batak lah ya, Debata itu nama Tuhannya Permalim itu, sebutan untuk Tuhannya Permalim. Padahal saya selamat dari situ, dari sebutan itu. Kontekstual ya. Iya. Ingat Bang, ingat penginjilan kontekstual. Kenapa dibutuhkan? Saya ulangi lagi, ada 123 menonton. Jadi begini loh kontekstual. Kontekstual menurut subjektivitas saya terhadap kekristenan. Kontekstual adalah sesuatu yang berkompromi tanpa menciptakan, tanpa menimbulkan dosa. Karena kenapa? Kenapa dibutuhkan penginjilan kontekstual? Karena ada kultur gap. Perhatikan, kultur Ibrani adalah kairos. Kairos itu ibarat momentum ya. Kultur Ibrani itu kairos. Masuk ke Yunani dalam rangka penginjilan apa itu? Saya selalu teks ya. Beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Karena firman ini berangkatlah orang-orang yang berpikiran kairos ini, berpikiran momentum ini, berangkatlah ke Yunani. Di Yunani kulturnya kronologi. Makanya ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh Yunani. Sistematika, sistematis, dimulai dari etimologi. Apa itu etimologi? Itu runut sekali. Nah, yang kronos bertemu dengan yang kairos bertemu dengan kronos, apa? Dibutuhkan kontekstualisasi yang menjembatani, teman-teman. Contoh, waktu Paulus jalan-jalan di pantai dalam rangka penginjilan tadi, ada di kuil ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Ada itu Bang, nanti bacakan ayatnya Bang. Lalu datang Paulus, ada itu yang mau kujelaskan kepadamu, itu kontekstual. Tetapi yang masalah adalah, sorry aku sebutkan nama gereja tadi. Akhirnya gereja itu mempertahankan kontekstual, meninggalkan teks. Apa kata teks? Boleh kontekstual, tapi jangan pernah tinggalkan teks. Katakan amin, horas saudaraku. Jangan pernah tinggalkan teks, itu loh. Jadi termasuk ke Batak tadi. Mengenal Bapa semesta alam, dikenal dengan nama Debata. Bukan berarti kamu menyembah leluhur, bukan. Kan kau katakan ya itu pencipta langit dan bumi, diterjemahkan Debata mulai jadi Nabolon. Itu kan netral kata Debata, dewa. Itu netral kata Theos, itu kan netral. Sampai disebutkan namanya Debata Israel, Debata Yesus Kristus. Sampai disebutkan kalau namanya misalnya dewa itu bahasa netral ya, artinya sesuatu yang invisible, sesuatu yang ilahi ya. Dewa itu masih netral. Ada orang juga alergi dengan kata dewa sampai disebutkan namanya. Kalau namanya dewa ekstraordinary, jangan sembah itu aku, kacau kau. Tapi kalau dewa Yehova, sembahlah. Itu artinya Elohim Yehova. Gitu loh. Nah, kata Debata tadi Bang, gak ada yang salah. Tetapi orang-orang ini yang sok komentar ini akhirnya membuat itu menjadi batu sandungan. Makanya sesama apologet pecah kan. Karena level mereka masih level ritual simbol-simbol. Karena level mereka masih level retorika. Itulah yang terjadi Bang. Kontekstualisasi dibutuhkan, tapi jangan pernah tinggalkan teks. Boleh kontekstualisasi, tapi jangan pernah tinggalkan teks. Begitu Bang. Iya, akibatnya itu banyak kejanggalan-kejanggalan. Misalnya dalam ibadah ya, misalnya ada lagu Allahku tahirkanlah hatiku, misalnya itu harus dirubah itu. Gimana perasaan jemaat pada saat merubahnya itu? Jadi nggak sampai lagi ke lagu itu. Jadi pencipta lagu pun jadi nggak enak juga. Semua dirubahnya.
Jadi kalau mereka mau merubah itu, mereka harus mengubah semua terjemahan di dunia ini. Harus mengubah, termasuk bahasa Batak. Di Batak itu tidak boleh itu. Nama Tuhan lain itu, sebutan untuk Tuhan lain. Semua di dunia, karena semua penginjil misionaris di dunia membuat terjemahan itu menyesuaikan dengan sebutan untuk pencipta atau sesembahan setempat. Namanya, kan bukan nama itu, sebutan saja itu. Iya. Iya, makanya saya katakan itu sebetulnya bahasa itu netral bahasa. Misalnya bahasa jabatan itu bahasa jabatan ya. Bapa, Tuhan, Elohim, Debata itu jabatan. Itu bukan proper name. Oke? Itu bukan proper name. Itu mengatakan sesuatu kepada ilahi, sesuatu yang invisible, sesuatu yang bukan 3 dimensi. Sampai disebutkan namanya, baru bisa kau cernai nanti. Misalnya begini, pakai kata Elohim. Elohimnya siapa? Elohimnya extraordinary. Jangan kau sembah, itu saya. Kalau Elohimnya Bapa di surga, ya sembahlah. Jadi kata Elohim saja sama dengan kata dewata saja, itu normal, itu netral maksud saya. Misalnya dewa Israel namanya Yehova, itu benar yang kau sembah Tuhan semesta langit dan bumi. Kalau dewanya namanya Bang F, evangelis Injil, jangan kau sembah itu orang itu. Jadi ini yang tidak dipahami orang-orang yang di level beragama tadi. Ini dampaknya beragama, Bang. Kalau orang masih beragama seperti ini, Bang, pemahamannya, dia berpikir bertemu Tuhan tapi halu, Tuhan halusinasi. Itu, Bang, yang terjadi. Jadi ya harus didewasakan lagi lah. Iya. Boleh pertanyaan lagi, Bro? Silakan. Ini tentang Matius 28:19, amanat agung. Perintah atau amanat agung ini apakah merupakan hak, tugas, dan kewajiban hanya bagi penginjil atau orang-orang tertentu yang dipilih, atau bagi semua pengikut Kristus? Mohon jawabannya. Bagi semua pengikut Kristus itu, Bang. Bisa saya bertanya lanjut? Jika itu hak, tugas, dan kewajiban bagi semua pengikut Kristus, bukankah pengetahuan teologi bagi penginjil, bagi evangelis harus lebih tinggi, harus melampaui pengetahuan teologi umat awam yang sudah merasa cukup bahwa dia sudah selamat? Karena tugas penginjil evangelis adalah memuridkan sesuai dengan Matius 28:19, yaitu amanat agung tadi. Mohon penjelasannya, pencerahannya, Bro. Oke, Bang. Bagus pertanyaannya, agak dalam. Di lapangan, ternyata banyak orang diselamatkan. Kenapa kamu percaya Yesus? Nangis dia. Kemarin gak ada beras. Bapak itu dikasihnya aku beras pas banget, kami tidak makan. Aku perhatikan bapak itu tukang becanya dia. Aku perhatikan ternyata dia berdoa sama Yesus di lain tempat. Kenapa kamu bisa percaya sama Yesus? Aduh, Bang, aku di kerjaan selalu dibully orang, tapi ada temanku, Bang, selalu ramah, selalu memberikan nasihat yang baik. Siapa bapak ini kok baik kali? Sudah kulihat. Ternyata dia mengikut Yesus, Bang. Aku coba beli Alkitab, aku dalami, akhirnya aku percaya Yesus. Ternyata penginjilan itu ada penginjilan aktif, ada penginjilan pasif ternyata, Bang. Penginjilan aktif, kamu mempunyai pengetahuan teologi, ya udah beritakan Injil dengan cara itu, no problem. Penginjilan pasif adalah ketika hidupmu melimpah dengan cinta. Makanya ada firman mengatakan, biarlah orang mengenal engkau dari sikap, dari hidup perilakumu, mengenal Tuhan dari hidupmu yang mengasihi, mengampuni, yang berkati. Jadi pada dasarnya, sikap hidup kita, karakter kita, makanya ada buah roh, kasih, 9 buah roh itu. Jadi ketika hidupmu melimpah dengan cinta, kamu bisa menginjil dengan cara itu.
Tapi bagi kamu-kamu yang belajar dan memfokuskan diri ke sana, lebih bagus lagi. Begitu Bang fakta di lapangan. Baik, terima kasih. Dapatkah saya simpulkan bahwa kita menunjukkan sebagai pengikut Kristus adalah atau yang sering disebut sebagai kitab terbuka. Mungkin begitu maksudnya, Bro ya. Iya, itu dia biji mata Tuhan, kita terbuka. Itu dia Bang. Baik, terima kasih. Saya tambahkan Terima kasih sedikit. Bang. Siapa Silakan Bang Umar. Silakan Bang. Bang F. Iya. Jadi itu yang tadi menurut saya dan menurut pengalaman saya ya. Jadi pengetahuan teologi itu hanya dibutuhkan kalau kita sesuai dengan tempat kita menginjil ya. Jadi kalau seperti yang kita orang awam misalnya, tempat kita menginjil tempat awam lah. Jadi yang kita tunjukkan itu adalah kesaksian hidup. Dan satu yang dikatakan Abang extraordinary tadi, ya mungkin perbuatan-perbuatan lah. Ya, perbuatan itu, ya sehingga terkesan itu menjadi saksi Kristus. Ya itu yang apa? Yang perlu diapa? Tetapi kalau saya menginjil misalnya di sekolah teologi, ya tentunya saya harus ada ayatnya, biarlah orang kamu dari perbuatan-perbuatanmu, kan ada kan ayatnya. Iya. Orang mengenal Allah dari perbuatan-perbuatan provokasi ya. Ya. Jadi kalau seperti inilah penginjilan itu. Ya, seperti inilah apologet ini. Ya menginjil di lintas agama. Jadi pengetahuan agama orang lain juga perlu kan itu sesuai tempatnya saja. Jadi kalau saya menginjil di tempat sekolah-sekolah teologi ya misalnya. Ya pengetahuan teologi saya harus mantap dulu. Gitu kan. Karena itu tempat saya. Karena penginjilan itu non-stop sampai akhir, sampai dewasa, sampai betul-betul sampai dewasa rohani lah, kira-kira seperti itu. Ya, itu dulu dari saya, Bang. Jadi, oke Bang. Jadi sebetulnya karena amanat agung adalah tugas dari semua orang-orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kalau memang bisa ya perlengkapilah dirimu dengan pengetahuan teologi ya, sekolah misalnya, sekolah Alkitab misalnya perlengkapi. Kalau bisa, tapi kalaupun tidak bisa ada yang lebih ampuh lagi, yaitu hidupmu yang penuh kasih. Bukankah Yesus mengatakan, kamu akan dikenal sebagai pengikut-pengikutku bila kamu saling mengasihi. Bila kamu pintar teologi, enggak. Bila kamu saling mengasihi. Perhatikan, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bukan karena retorika berkhotbah, bukan. Komunitasnya Petrus dilihat orang penuh kasih. Komunitas Kristen mula-mula menembus stratifikasi sosial saat itu. Yang tadinya ada kaya, ada miskin. Kalau datang duduk yang miskin duduk di bawah. Mereka menembus batas. Mereka melihat ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Kata Tuhan merujuk kepada cinta. Ada kasih di tengah-tengah mereka. Jadi kalau bisa sekolah ambil sekolah teologi. Tapi kalau tidak bisa ada ahli yang lebih ampuh. Penuhi dirimu dengan kasih Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu penginjilan yang mujarab. Nah, begitu Bang. Oke, silakan Bang Umar atau Bang Umar ada yang mau tanggapi lagi. Tepuk tangan dulu gini kayaknya. Motivasi diri sendiri nih. Betul dia. Begitu. Saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Bang. Saya tambah sedikit Bang ya, itu mengenai penginjilan. Saya Lumban Gaul. Iya. Ya. Aku Tagalog sama saya. Oh gitu ya. Sama dengan Pak debater. Iya, tapi kan beda jurusan. Dia jurusan Iskariot. Aku jurusan Yesus.
Iya ya. Ya. Jadi saya apa kata tadi ya, kalau kita melihat KKR besar gitu, penginjilan itu nggak ada ilmu teologi di situ. Yang itu pokoknya menolong sebenarnya. Jadi menolong kaya atau miskin, menolong mereka yang pasti mereka sedang menderita dalam kehidupannya. Orang kaya tidak tahu tidak tahu bahwa dalam kekayaan itu tidak ada bahagia. Orang miskin tidak tahu memanfaatkan kemiskinan itu menjadi jalan bahagia, sehingga ditolong dengan diberitahukan firman Tuhan. Itu penginjilan itu kan. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau itu penginjilan, kecuali untuk pengajaran sesudah mereka masuk di dalam gereja. Itu kan amanat agung itu kan bisa dibagi dua itu. Penginjilan ayat 19, pengajaran ayat 20. Ayat 20 itu setelah di gereja. Itu pengajarannya misinya dengan visinya pun beda karena misinya penginjilan itu adalah memanfaatkan keselamatan yang diberikan oleh Yesus di kayu salib. Dan visinya yang ayat 20 itu, pengajaran itu adalah menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, itu visinya. Sehingga kita harus jelas. Kalau untuk penginjilan amanat agung itu ya jelaslah sesuai di mana posisi kita, dipakai Tuhan, ya itu. Jadi begini Bang, jadi begini, kita kan patronnya harus gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah gereja para rasul. Di mana itu Bang? Baca aja kisah para rasul. Nah begini, apa sih yang dilakukan komunitas ini? Jadi sesudah mereka dipercaya kepada Yesus, bukan diajar dulu, baptis dulu, nanti dia keburu mati dia. Habis dibaptis, baru masuk dia ke komunitas. Nah, pada awalnya, mereka itu berkumpul di sinagog, masih sama dengan orang-orang Yudaisme. Tetapi, mereka akhirnya dianggap sekte yang sesat. Akhirnya mereka membuat tempat sendiri, namanya Episinagoga. Sebuah tempat di mana pengikut Kristus berkumpul. Ngapain mereka di sana? Bermarturia, belajar. Waduh, ini peringatan apa ini? Ada yang lapor saya ini Bang. Ada yang lapor ya, padahal baik-baik aja kita ini. Ada yang lapor. Iya, ada yang lapor ini, padahal saya nggak ada menyinggung apapun. Mungkin Hutagalung tadi, mungkin sebutan Hutagalung tadi kurang etis di depan umum mungkin. Mungkin itu marga itu, nggak apa-apa. Oh, enggak, maksudnya ada jurusan sana. Oh ya. Oh, iya mungkin ya. Jadi begini, sesudah mereka dibaptis, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masuk kepada komunitas. Nah, komunitas inilah yang disebut gereja pada awalnya. Gereja adalah istilah atau kosakata dari bahasa Portugis yang bahasa aslinya, fonemnya, bunyinya igreja. Nah, igreja adalah translate dari eklesia. Eklesia adalah bahasa Yunani koine. Eklesia adalah bahasa netral yang artinya sidang, yang artinya majelis. Artinya gereja eklesia adalah komunitas. Tetapi dalam konteks kekristenan, gereja adalah sekumpulan orang-orang yang membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya melimpah dengan kasih, itulah gereja. Nah, komunitas ini yang disebut dengan gereja ini, mereka berkumpul di Episinagoga. Ngapain mereka pada hari Minggu saat itu? Mereka belajar bermarturia. Belajar apa mereka? Belajar Alkitab. Untuk apa? Untuk diterapkan sehari-hari. Di sehari-hari itu disebut ibadah, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ayatnya Yakobus 1 ayat 27, ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Bukan janda muda ya. Definisi janda di Alkitab adalah umur 60 tahun, artinya mereka tidak mampu ya, secara finansial dan tidak mampu atas hidupnya. Jadi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Begini, saya nggak jauh-jauh tafsirnya. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda, tentu kamu tidak tangan kosong. Itu perbuatan cinta, itu kasih. Menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Orang lain narkoba, kau tidak narkoba, itu perbuatan kasih.
Orang lain korupsi, kau tidak korupsi, itu perbuatan kasih. Di ayat yang lain, ibadah sejati mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan tak bercacat di hadapan Allah. Mempersembahkan hidup. Jangan kau narkoba, jangan kau cabul. Artinya ibadah adalah ketika hidupmu melimpah dengan cinta. Oke, jadi ngapain mereka belajar supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hidup melimpah dengan cinta? Itulah ibadah sejati, itulah penyembahan, itulah proskuneo, itulah latria. Jadi mereka berkumpul bang, belajar di situ bermarturia. Begitu. Bagaimana mereka supaya melimpah dengan kasih, supaya beribadah, supaya mereka disebut masuk kategori ibadah. Mereka berdiakonia setiap hari, tidak ada kekurangan di perhatikan. Tidak ada kekurangan di antara mereka, sebab mereka memberi satu dengan yang lain. Perhatikan. Standar gereja harus ini, bukan standar ritual simbol-simbol, bukan standar perpuluhan, bukan standar berikan yang terbaik nomor rekening. Waduh. Begitu bang. Oke lah bang, oke lah bang. Itu dulu dari saya mohon turun dulu ya. Siap, teman. Jadi malam Edis dan RK berdiskusi, saya melihat Edis mewakili apa yang saya tahu, apalagi ketika dia mengatakan, Bang RK, jangan menjelimet dengan hal yang kosmik. Kita tidak bisa tahu detail dengan apa itu tentang roh begitu ya, karena Bapak adalah roh ya. Nah, RK mewakili mayoritas Kristen zaman now. Dia terbentur dengan dogmanya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi saya melihat saya luar biasa Edis ya, bisa sepemahaman dengan saya. Dia mengatakan bahwa menuhankan adalah Tuhan adalah yang kepadanya kita tunduk, takluk dan taat. Itu Tuhan, betul. Itu keren tuh. Menuhankan adalah membuat sesuatu tunduk taat kepada sesuatu. Begitu. Jadi artinya kalau Yesus punya Tuhan sah-sah saja. Jangan kamu berpikir dua teos, bukan itu maksudnya. Gitu. Jadi saya melihat luar biasa RK sudah hampir dan mengakui apa yang dipahami oleh Edis, dan hampir mereka saja sepaham 100%. Tetapi RK mewakili gereja zaman now dan apologet sekarang, dia terbentur oleh dogma. Sementara Edis melampaui dogma. Edis berpegang pada teks yang tertulis, dan itu sangat keren.